Pertama-tama, kita diperlihatkan detektif Somerset, seorang polisi veteran yang tinggal sendirian di apartemen sunyi. Hanya seminggu tersisa sebelum pensiun, ia menjalani rutinitasnya dengan tenang. Namun ketenangan itu terusik ketika ia dipanggil ke tempat kejadian perkara. Di TKP, Somerset mengamati kasus pembunuhan rumah tangga dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. Tetangga mereka mendengar pasangan itu bertengkar selama 2 jam sebelum terdengar 2 kali tembakan. Polisi lain menganggap kasus ini hanya pembunuhan karena amarah, tapi Somerset menanyakan hal yang berbeda. Apakah anak korban melihat kejadian itu? Pertanyaan sederhana itu membuat rekan-rekannya kesal, menganggap Somerset terlalu banyak berpikir. Bagi mereka, kasus sudah selesai, tapi bagi Somerset tidak ada kejahatan yang sesederhana itu. Tak lama kemudian muncul detektif bernama David Mills, sang polisi muda yang baru dipindahkan ke kota itu bersama istrinya yang bernama Tracy Mills. David datang untuk bekerja dan membuktikan dirinya. Somerset menyarankan agar mereka duduk di bar untuk saling mengenal lebih dulu. Namun David menolak dan ingin langsung bertugas. Somerset bertanya mengapa David kekeh pindah ke kota yang keras ini. David menjawab bahwa ia ingin membuat perbedaan dan membantu menegakkan keadilan. Dan Somerset pun hanya tersenyum tipis. Ia tahu idealisme tak akan bertahan lama di tempat seperti ini. Singkat cerita, saat mereka memeriksa lebih dalam, David mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang kasus lamanya, di mana seorang pria menusuk dirinya sendiri demi menipu asuransi. Tapi Somerset segera menyuruhnya diam karena ia sedang fokus. Detektif itu melihat sesuatu yang mencurigakan, sebuah ember di bawah meja dapur. Ia memintanya dibuka dan aroma busuk langsung menancap dan isinya adalah muntahan. Tanda bahwa korban dipaksa makan hingga tubuhnya tak kuat lagi. Somerset meminta bantuan tim forensik. Mayat pria gendut itu segera dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Somerset dan David menyusul ke sana. Mereka masih memikirkan bagaimana seseorang bisa mati dengan cara sekejam itu. Di ruang otopsi yang dingin, dokter forensik mulai menjelaskan temuannya. Ia menunjukkan bagian perut korban yang tampak membengkak luar biasa. Menurutnya, perut korban meregang hingga batas yang tidak wajar. Usus dan lambungnya pecah dengan makanan yang tak sempat dicerna. Ia menjelaskan dengan istilah medis yang rumit membuat David kebingungan. Somerset menyimpulkan dengan datar pria ini makan sampai perutnya meledak. Dokter menjawab tidak benar-benar meledak, tapi hampir. Ia mengalami pendarahan internal hebat dan otot perutnya robek karena tekanan makanan yang terlalu banyak. David spontan menjawab, jadi dia mati karena kebanyakan makan. Dokter menjawab singkat, ya dan tidak. Somerset kemudian menunjukkan beberapa bekas memar di tubuh korban. Dokter belum bisa memastikan penyebabnya. Tapi dari posisinya, tampak jelas bahwa seseorang telah menodongkan senjata ke kepala korban dan memaksanya makan terus-menerus. Singkat cerita, keesokan harinya, kota diguncang oleh kasus pembunuhan baru. Korbannya adalah Elligot, seorang pengacara ternama yang ditemukan tewas secara brutal di kantornya di kawasan utara kota. Berita kematiannya langsung menyebar ke seluruh media dengan berita besar, pengacara pembela tewas mengenaskan. Kata serakah tertulis dengan darah di lokasi kejadian. Detektif David memimpin penyelidikan di tempat kejadian. Ruangan korban berantakan, dokumen berserakan dengan barang pribadi tercecer. Namun yang paling mencolok adalah tulisan besar di lantai. Tulisan serakah dibuat dari darah korban sendiri. Sementara itu, Somerset menerima laporan dari Kapten Lee mengenai kasus tersebut. Lee menjelaskan bahwa Elligot tewas kehabisan darah akibat luka sayat di perutnya, dan pelaku menulis kata serakah menggunakan darah itu. Ia juga menyerahkan barang bukti baru dari kasus korban pertama, serpihan plastik yang ditemukan di dalam perut pria obesitas yang dipaksa makan hingga mati. Somerset tampak termenung lalu memutuskan untuk memeriksa ulang TKP sebelumnya. Dalam kegelapan rumah pengap itu, Somerset menemukan kertas tersembunyi di balik kulkas, bertuliskan kutipan dari Paradise Lost karya John Milton. Jalan keluar dari neraka menuju surga sangat sulit dan berat. Di balik kulkas yang sama, ia menemukan tulisan lain, glutoni atau rakus dilumuri oleh hitam. Somerset menyadari keterkaitan keduanya, 2 korban, 2 dosa besar, glutoni dan greed. Keesokan paginya, ia mempresentasikan temuannya kepada Lee dan David.
Somerset meyakini bahwa pembunuh ini tidak bertindak acak. Ia menjalankan pola berdasarkan 7 dosa mematikan. Singkat cerita, di tengah kesibukan mereka, telepon di meja David berdering. Ternyata itu dari Tracy. Dengan nada lembut, Tracy hanya ingin memastikan suaminya baik-baik saja. Namun David menjawab agak ketus karena sedang bekerja. Sebelum menutup telepon, Tracy berkata pelan, mengingatkan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu yang penting nanti. Tak lama kemudian, ia juga meminta berbicara dengan Somerset dan dengan sopan mengundangnya untuk makan malam di rumah mereka. Somerset awalnya menolak, tapi karena Tracy memaksa dengan ramah, ia akhirnya setuju. Malam itu, Somerset datang ke apartemen pasangan muda itu. Tracy menyambut hangat dan suasana makan malam berjalan akrab. Mereka berbicara santai tentang kehidupan pernikahan, pekerjaan, masa lalu Somerset yang hampir menikah. Saat kereta bawah tanah lewat dan mengguncang seluruh ruangan, Tracy dan Somerset tertawa. Sementara David kesal karena merasa ditipu agen properti. Usai makan malam, Tracy pamit tidur meninggalkan kedua detektif membahas kasus pembunuhan Elligot. Di meja makan yang bergetar karena kereta yang lewat lagi, mereka meneliti foto-foto TKP dengan serius. Elligot ditemukan terikat, satu tangannya dibiarkan bebas. Di sampingnya ada pisau jagal dan timbangan besi. Ini simbol keadilan dan pengorbanan. Somerset langsung mengingat kutipan dari The Merchant of Venice. 1 pon daging, tidak lebih tidak kurang, tanpa tulang, tanpa darah. Ia berteori bahwa pembunuh memaksa Elligot memotong bagian tubuhnya sendiri sebagai penebusan dosa karena keserakahannya. Bagi Somerset, pembunuhan ini bukan kriminal biasa, melainkan pengkhotbah yang menghukum. Singkat cerita, setelah memeriksa lebih teliti, ia naik ke atas bufet dan menemukan di balik dindingnya sidik jari berdarah membentuk kata "Help me". Tim forensik segera bekerja, namun hasil awal menunjukkan sidik jari itu bukan milik korban dan tidak terdaftar di database nasional. Operator lab mengatakan pencarian penuh butuh waktu 3 hari. Saat bersantai, David dan Somerset berbicara dengan lelah. David masih bertekad menangkap pelaku dan meyakinkan Somerset bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Somerset menanggapinya dengan tenang, seolah sudah kehilangan keyakinan pada sistem hukum. Ia berkata bahwa tugas mereka hanyalah mengumpulkan potongan-potongan bukti, mencatat semuanya lalu mengarsipnya, berharap suatu hari akan berguna di pengadilan. Namun David menolak pandangan sinis itu. Ia yakin mereka mulai menemukan arah bahwa pembunuh ini bisa dihentikan. Hasil sidik jari berdarah dari TKP sudah keluar, dan hasil itu mengarah pada seorang pria bernama Victor, mantan narapidana dengan riwayat gangguan jiwa berat dan dibesarkan dalam keluarga religius yang keras. Hidup Victor kemudian hancur karena narkoboy, kekerasan, dan kejahatan. Ia pernah dipenjara karena mencoba menggauli gadis di bawah umur, namun lolos dengan hukuman ringan berkat pengacaranya, yaitu Elligot yang kini menjadi korban pembunuhan serakah. Lee merasa yakin Victor adalah pelakunya dan segera memerintahkan penggerebegan di alamat terakhir yang terdaftar atas namanya. Singkat cerita, di sekitar tempat tidur, mereka menemukan botol obat, potongan kuku, sampel rambut, air seni, serta foto-foto yang merekam penyiksaan selama 1 tahun penuh. Somerset memeriksa foto-foto itu dan menemukan fakta mengerikan. Foto pertama diambil tepat setahun lalu, dan foto terakhir 3 hari yang lalu. Korban disiksa perlahan, dipelihara seperti eksperimen hidup. David menatap dengan marah, jelas pembunuh menertawakan mereka, mempermainkan keadilan dengan ritual suci miliknya. Tapi sebelum siapapun sempat berkata lebih jauh, California tiba-tiba menjerit panik. Dia masih hidup, semua terdiam. Walau sangat lemah, matanya terbuka lebar, kering dan kosong, antara hidup dan mati. Somerset langsung berteriak pada tim, panggil ambulan cepat. Tim medis tiba beberapa menit kemudian dan segera membawa Victor ke rumah sakit dalam kondisi kritis, dan tubuhnya lemah dan nyaris tak bernyawa. Sementara itu, David dan Somerset tetap berada di lokasi, mencoba menenangkan diri di tengah keheningan yang menyesakan. Rasa frustasi jelas tergambar di wajah David. Ia tahu pembunuh ini sengaja mempermainkan mereka. Somerset menegaskan agar mereka tidak larut dalam emosi dan tetap fokus pada penyelidikan. Mengingat pembunuh yang mereka hadapi bukan orang biasa, melainkan seseorang dengan pola pikir yang sangat terencana dan simbolik. Namun ketegangan tiba-tiba pecah ketika seorang wartawan tiba di tempat kejadian dan memotret David tanpa izin.
Flash kamera menyilaukan memicu amarahnya. Singkat cerita, malam itu Somerset sedang sendirian di apartemennya ketika mendapat telepon dari Tracy, istri David. Dengan suara gugup, Tracy mengatakan semuanya baik-baik saja, tapi ia merasa kesepian dan butuh seseorang untuk diajak bicara. Ia memohon agar Somerset mau menemuinya keesokan paginya. Somerset setuju dan percakapan berakhir dengan suasana hening dan perasaan tak enak. Pada Jumat pagi, Somerset menepati janji bertemu di sebuah kafe. Awalnya percakapan mereka ringan, namun perlahan Tracy mengungkapkan keresahannya. Ia merasa tersesat di kota yang keras dan penuh kekerasan. Setelah ragu, ia akhirnya mengaku tengah hamil, tapi belum berani memberitahu suaminya. Dengan air mata berlinang, ia berkata bahwa ia benci kota ini dan merasa sendirian. Somerset terdiam lama, lalu bercerita tentang kisah pribadinya. Dulu ia juga pernah hampir memiliki anak, tapi karena takut pada dunia yang kejam, ia memaksa kekasihnya untuk menggugurkannya. Ini adalah keputusan yang sangat ia sesali seumur hidup. Dengan tenang, ia memberi Tracy nasihat tulus. Jika ingin mengakhiri kehamilan, jangan beritahu David. Tapi jika memilih melanjutkan, cintailah anak itu sepenuh hati. Setelah pertemuan itu, Somerset kembali ke kantor dan menatap papan tulis besar berisi daftar 7 dosa mematikan. 3 di antaranya sudah terisi korban. Ia menyadari pelaku sangat cerdas dan terencana. Singkat cerita, di dalam apartemen mereka menemukan bukti mengerikan. Ratusan foto korban, potongan tubuh, dan catatan terorganisir dengan teliti. Dindingnya penuh simbol dosa dan kutipan religius. Somerset menemukan foto seorang wanita pirang dan nota dari toko kulit. Petunjuk untuk korban berikutnya. David menemukan foto dirinya sendiri, menyadari bahwa Jonathan telah mengamatinya sejak awal. Ketegangan memuncak ketika telepon di apartemen berdering. David mengangkatnya dan suara Jondo terdengar di seberang, tenang dan dingin. Sebelum menutup telepon, ia menambahkan bahwa ia tak ingin merusak kejutan berikutnya. Keesokan harinya, Sabtu pagi, Somerset dan David pergi ke toko kulit Will, tempat Jonathan Doe terakhir kali melakukan transaksi. Pemilik toko mengatakan bahwa Jonathan datang malam sebelumnya dengan kaki pincang dan memesan alat aneh, yaitu sebuah sabuk logam dengan pisau tajam di bagian kemaluan. Dia bahkan memperlihatkan foto rancangan alat itu, mengira John hanyalah seniman pertunjukan nyeleneh yang suka menampilkan aksi ekstrim di atas panggung. Namun tiba-tiba Somerset menerima telepon darurat dari markas polisi. Seorang wanita pirang ditemukan tewas di sebuah kamar di lantai atas sebuah kafe. Begitu tiba, tulisan besar "Nafsu" terukir di pintu kamar. Ini tanda dosa berikutnya dalam rangkaian pembunuhan Jonathan. Pemandangan di kamar itu begitu mengerikan hingga semua orang terdiam. Wanita yang terbujur tak bernyawa di atas ranjang adalah orang yang sama dengan foto yang ditemukan di apartemen Jonathan. Singkat cerita, di dinding kamar tertulis besar dengan darah yang bertuliskan sombong. Hasil penyelidikan menunjukkan betapa kejamnya cara Jonathan menyiksa korbannya kali ini. Di satu tangan korban, ia merekatkan obat tidur, sementara di tangan lainnya sebuah telepon. Ia memaksa sang model membuat pilihan mengerikan. Menelpon untuk meminta tolong dan hidup dengan wajah rusak atau mengakhiri hidupnya sendiri. Bekas sayatan dan perban di pergelangan tangannya menunjukkan bahwa korban memilih bunuh diri. Menelan obat tidur untuk mengakhiri penderitaannya. Hidungnya yang dipotong menjadi simbol penghancuran kesombongan dan kecantikan. Dosa yang selama ini menjadi kebanggaan sang model. Kasus ini menjadi representasi dosa kelima. Setelah kasus kelima, Somerset dan David kembali ke kantor polisi. Tapi tanpa mereka sadari, seorang pria mengikuti dari belakang dan tiba-tiba memanggil mereka. Saat keduanya berbalik, mereka terkejut melihat pria itu adalah Jonathan, sang pembunuh yang selama ini mereka buru. Tubuhnya berlumuran darah, namun ia tidak melawan. David segera menodongkan senjata dan memerintahkannya tiarap. Sementara Somerset menahannya agar tidak bertindak gegabah. Jonathan pun menyerah begitu saja dan meminta satu hal. Dia ingin bicara dengan pengacaranya. Di kantor polisi, Jonathan ditempatkan di ruang isolasi bersama pengacaranya. Sementara Somerset dan David mengamati dari balik kaca. Somerset menyimpulkan bahwa Jonathan menghapus semua sidik jarinya sendiri dengan menyayat kulit ujung jarinya, menjelaskan kenapa mereka tak pernah menemukan jejak di apartemennya.
Penyelidikan juga menunjukkan tak ada catatan identitas, pekerjaan, atau kredit. Hanya rekening tunai 5 tahun terakhir. Somerset menegaskan satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Jonathan yang berpendidikan tinggi dan sangat tidak waras. David yang frustasi tidak percaya Jonathan menyerahkan diri begitu saja. Somerset yakin permainan ini belum berakhir. Masih ada 2 dosa tersisa. Dan Jonathan sedang mempersiapkan akhir dari kegilaannya. Setelah interogasi berakhir, pengacara Jonathan menyampaikan pesan mengejutkan. Jonathan mengaku masih ada 2 korban lagi yang belum ditemukan. Ia bersedia mengantar langsung Somerset dan David ke lokasi mayat-mayat itu. Namun hanya mereka berdua yang boleh ikut. Dan hanya pada pukul pagi hari itu, Somerset langsung curiga. Ini hanyalah bagian lain dari permainan Jonathan. Tapi sang pengacara menegaskan bahwa jika tawaran itu ditolak, Jonathan tidak akan pernah mengungkap lokasi kedua korban tersebut. Lebih jauh ia memperingatkan bahwa Jonathan akan mengaku tidak waras di pengadilan. Dan dengan kejamnya kejahatan yang dilakukan, pengacara yakin ia bisa memenangkan pembelaan itu. Namun jika permintaan Jonathan dipenuhi, ia berjanji akan menandatangani pengakuan penuh dan mengaku bersalah di tempat. Somerset menimbang secara rasional, sementara David yang masih dipenuhi amarah langsung menyetujui. Singkatnya, Somerset mengemudi dengan waspada, sementara David duduk di sampingnya dan Jonathan duduk di kursi belakang dengan tangan terborgol. Saat Somerset mencoba berbicara, Jonathan menjawab dingin bahwa dirinya hanyalah alat, bukan tujuan, seolah yakin tindakannya adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. David mulai kehilangan kesabaran terus memprovokasi Jonathan yang justru menjelaskan filosofi kelamnya, bahwa untuk membuat dunia mendengar, seseorang harus memukul dengan palu. Ia menyebut pembunuhannya sebagai karya istimewa yang akan membuka mata manusia terhadap dosa mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa para korbannya bukan orang tak berdosa, melainkan simbol kebobrokan moral yang dibiarkan masyarakat. Ketegangan meningkat ketika Jonathan mengingatkan David bahwa ia masih hidup hanya karena Jonathan memilih untuk tidak membunuhnya. David marah menyebutnya bukan Mesias, melainkan sekedar tontonan sementara. Jonathan tetap tenang menganggap dirinya sebagai tangan Tuhan yang tak menyesali perbuatannya. Mobil terus melaju ke padang tandus di luar kota. Sinyal dari helikopter pengawal mulai hilang. Dari udara, polisi akhirnya melihat posisi mereka dan melapor. Jonathan memimpin Somerset dan David melintasi padang tandus hingga tiba di titik yang ia tunjuk. Saat mereka berjalan, dari kejauhan tampak sebuah van mendekat perlahan di tengah panas matahari. David segera menodong pistol ke arah Jonathan, sementara Somerset berlari ke arah van untuk menghadangnya. Ia memaksa pengemudinya keluar dan menunduk, lalu menginterogasi pria itu yang ketakutan dan mengaku hanya kurir. Ia disewa oleh seseorang untuk mengantarkan sebuah kardus ke lokasi itu tepat pukul pagi. Setelah memerintahkan pria itu pergi, Somerset berdiri mematung menatap kardus itu dengan curiga sebelum akhirnya berbisik pelan, "Aku akan membukanya." Ketika tutup kardus terangkat, ekspresi Somerset berubah drastis. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Ia segera berlari ke arah David dan Jonathan. Dalam kepanikan itu, Jonathan mulai berbincang tenang, mengaku sebagai perwujudan dosa iri hati. Ia mengatakan dirinya iri pada kehidupan David yang damai bersama istrinya, yaitu Tracy. Ia menyiratkan bahwa isi kotak itu adalah kepala Tracy yang telah dipenggal. Lalu dengan dingin menambahkan bahwa Tracy sempat memohon agar dirinya dan bayinya yang belum lahir diampuni. Willy yang panik mencoba menenangkan David dan berulang kali memintanya menurunkan pistol. Namun Jonathan terus memprovokasi, mengaku telah datang ke rumah David pagi itu untuk merasakan kehidupan seorang pria sederhana, tapi gagal. Dan sebagai gantinya mengambil souvenir. Kata-katanya menancap tajam di telinga David yang mulai kehilangan kendali. David berteriak menuntut penjelasan, sementara Somerset terus memperingatkan bahwa Jonathan menginginkan hal ini. Bahwa jika David menembaknya, maka rencana Jonathan akan sempurna. Tapi Jonathan terus menekan dengan kata-kata terakhirnya, menyebut Tracy, bayi yang dikandungnya, dan rasa iri yang menguasainya. Pada akhirnya, amarah dan kesedihan David meledak. Dengan gemetar, ia mengangkat senjatanya dan mendor Jonathan berkali-kali hingga pria itu meninggoy di tempat. Serangan itu menggenapi rencana 7 dosa yang ia rancang, dengan David sendiri menjadi perwujudan dosa terakhir, yaitu amarah.
Jonathan tewas dengan senyum puas di wajahnya. Bahkan dalam kematiannya ia menang. Somerset menyaksikan David yang hancur batin dibawa pergi oleh polisi. Saat Kapten Lee menanyainya kemana ia akan pergi, Somerset menjawab pelan bahwa ia tidak akan jauh, menandakan ia belum siap pensiun. Dan film pun tamat, Lur.